Won't you say why you're a stranger now? Your eyes escape mine when I sit you down. Don't you feel like we're holding on onto a fairy tale, but the magic's gone. Halo viewers, selamat datang kembali di channel Review Hoshi dan selamat datang kembali di segmen Reread Comic. Di sini kita bakal nge-review atau kita bakal baca ulang yaitu episode 371 yang berjudul Sensitive. Jadi di episode terbaru seri Love Revolution ini gue nggak tahu gue uploadnya kapan karena ini gue recordnya Rabu siang, yang seperti kalian tahu kan Rabu malamnya tepatnya jam 10-an itu bakal up episode terbaru, yang artinya mungkin episode kali ini atau video episode 371 ini mungkin bakal up atau ke publish setelah episode 372 ke up juga di publik gitu. Maksudnya udah ke up di webtoonnya ya. Ya gue nggak tahu lah ya, karena gimana gitu, banyak banget tugas kan, jadi kayak nggak sempet terus gitu buat nge-record. Selain banyak tugas juga emang dari guanya juga emang males sih. Tapi so ya kalian nikmati aja lah ya apa yang ada gitu, karena yang kalian nikmati kan bukan masalah terbaru atau gimana nya, tapi bagaimana pembahasan yang ada pada Reread Comic kali ini. Siapa tahu ini bisa lebih mempermudah dan memperjelas kalian yang mungkin baru balik lagi setelah lama nggak baca, atau mungkin bagi kalian yang males baca dari awal dan cuma pengen nungguin seri Love Revolution live action season 2-nya kan, tapi mau coba ngikutin sedikit-sedikit komiknya, ya mungkin Reread Comic ini bisa membantu kalian yang seperti itu. So viewers, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita baca episode 371 yang berjudul Sensitive. Jadi di episode 371 ini bisa dibilang gue kan udah baca ya. Ini episode yang nggak lumayan terlalu panjang, tapi lumayan ada beberapa poin-poin yang bisa kita petik, apalagi di beberapa bagian-bagian panel akhir. Seperti yang kalian tahu di episode 370 yang berjudul Variable, Jarim yang lagi jalan sama Jinhae yang abis dari kantin nggak sengaja ngelihat Gong Jiong lagi jalan sama cewek. Siapa ceweknya? Kita lihat aja. Jadi si Jinhae ngomong kan kayak itu temen sekelasnya kan. Jadi kayak si Jinhae masih mencoba untuk membawa situasi hingga kemana-mana, tapi Jarim udah hopeless dan udah kayak aduh. Nah sorry ya kalau tiba-tiba ada suara motor, ini gue juga nggak tahu ya. Kayak tahu aja gitu ada orang yang mau record gitu, langsung aja digeber-geber gitu kan. Terus si Jinhae ngomong kan kayak mereka kan kelas universitas, jadi pasti perlu membahas ini dan itu. Jadi kayak si Jinhae mencoba untuk membawa situasi tetap positif dan nggak bikin Jarim jadi bad vibes terus. Tapi ya gimana ya, Jarim kan udah terlanjur stres gitu, udah terlanjur sedih, nggak bisa diapa-apain lagi. Dan si ceweknya itu juga tanpa sengaja ngelihat si Jinhae dan Jarim yang ngobrol di posisi yang jauh. Dan terus si ceweknya itu tuh ngomong sama si Juyong kayak, tadi bukannya itu pacarmu? Jadi dia terus menatapmu. Maaf ya, tapi kuharap kau tak membahas tentang dia. Maaf. Hei, cepat masuk, gurunya sudah datang. Jadi si Gong Jiong juga tetap bersikap santai dan nggak terlalu gimana-gimana. Tapi si teman ceweknya ini tuh kayak ngerasa nggak enak. Jadi emang ini bener-bener teman cewek yang nggak ada artinya ya. Maksudnya ya bukan siapa-siapa gitu. Emang bener-bener seperti yang dikatakan Jinhae, yang namanya kelas universitas kan pasti butuh ini itu kan, butuh sharing ini itu. Jadi pasti dibutuhkan yang namanya ngobrol. Even itu sesama jenis ya. Ya emang kenapa kalau sesama jenis kan? Berlawanan jenis, sesama jenis ya, sesama jenis mah sama-sama cowok dong. Terus si Juyong kayak natap jauh si Jarim sama Jinhae tanpa berkata sepatah kata pun. Setelah itu ada si Byung Hun yang dia kan mau masuk kelasnya Juyong juga kan karena mereka sekelas, dan tanpa sengaja mereka juga jadi berpapasan, si Byung Hun, Jarim dan Jinhae, dan Juyong langsung cabut. Dan ini dia episode 371 yang berjudul Sensitive. Ada cover yang menurut gue keren banget buat episode kali ini. Jadi kita langsung beralih ke set latar kelasnya Jarim dan Jinhae. Jadi mereka singkat kata udah masuk ya, udah jam masuk. Apa kabar Gong Juyong? Jadi ini sedikit flashback beberapa waktu yang lalu, dimana kan Byung Hun sama Jarim dan Jinhae kan ketemuan kan. Jadi si Jinhae kayak basa-basi lah sama Byung Hun kayak kabar Juyong kayak gimana? Apanya? Misalnya kondisi dia dan sebagainya. Belakangan ini dia jarang main dengan kami. Setiap hari dia hanya belajar. Si Jarim langsung kaget kan kayak oh ternyata bener gitu. Kayak emang dedikasi yang dikasih Gong Jiong untuk putus segala macam tuh ya bukan hanya untuk nurutin perasaannya segala macam, tapi dia memang ada sesuatu hal yang memang ingin dia kejar gitu. Bahkan saat istirahat juga, jadi terus belajar terus gitu, even sedang istirahat. Terus si Jarim lagi dan lagi ingat kan beberapa perkataan Gong Jiong yang pas mereka lagi duduk di taman sekolah itu.
Aku tak akan lagi mengganggu pekerjaanmu. Kuharap kau tak melakukan ini lagi. Yang ini di kantin ya. Di library, di perpus. Waktu itu aku sudah bilang kan, aku nggak ingin balikan. Jadi si Jarim terus-terusan masih kebayang-bayang bayangannya Juyong. Jadi terus dihantui dengan perasaan-perasaan bersalah dan penyesalan segala macam. Yang akhirnya si Jinhae ngechat si Jarim. Ya mereka sebenarnya duduk bersebelahan. Si Jinhae itu di depannya Jarim, cuma ini mah ya karena mereka lagi masuk kan, ada gurunya. Jadi si Jinhae ngechat, jangan terlalu dipikirkan, sambil ngirim foto-foto jelek gitu. Jadi si Jinhae ini memang teman yang suportif dan memang ya mungkin salah satu teman yang paling nempel sama Jarim di beberapa waktu belakangan ini ya. Kalau mungkin kalian yang masih nonton live action kan dari 1 sampai episode 30 tuh temennya tuh masih Ara, masih Minji ya kan. Kalau di beberapa episode belakangan komik tuh udah Aram kan ada latihan segala macam kan. Sebaliknya Minji ya nggak usah ditanya kan kayak gimana. Jadi bisa dibilang yang paling deket sama Jarim belakangan itu tuh ya Jinhae. Sebenarnya Jinhae sama Jarim ya udah temenan lama kan, tapi berhubung situasi jadi membuat mereka semakin dekat aja gitu. Terus si Jarim mau ngebales kayak hahaha, tapi dia kayak langsung kepikiran lagi kenangan-kenangan di mana Gong Ji-young yang sering ngirim foto, terus kayak minum cintaku dan semangat belajar hari ini, dan langsung berdiam. Dan kayak si Jinhae langsung kayak notice sesuatu tapi nggak ada dialog sama sekali. Si Jinhae langsung natap balik Jarim yang ada di belakangnya, dan ya udah nggak dijelasin apa-apa. Entah itu Jarim mungkin ngebalas sesuatu hal yang surprise atau gimana, gue juga nggak tahu karena memang nggak dijelasin apa-apa di scene itu, di panel itu ya. Jadi ya si Jarim memang udah makin ngerti gitu hal-hal kecil seperti cuma disupport chattingan alay-alaynya Juyong aja itu tuh sebenarnya ya bakal dikangenin ketika udah nggak ada gitu. Mungkin pas ada kayak ngeganggu dan annoying banget kan, kayak mungkin tiap menit ngechat gitu, dikit-dikit ngechat nanyain ini nanyain itu, basa-basi pacaran lah ya. Tapi bakal kerasa ketika ya memang udah nggak dimiliki gitu memang. Dan ini kita langsung berpindah ke Gong Ji-young yang tentunya ada di kelasnya. Terus tiba-tiba ada tangan putih yang nutup matanya. Kim Byung-hun, jangan. Sayang, ini aku Jarim. Kau ini. Dan ternyata itu si An Kyung-min. Terus si An Kyung-min kayak bingung gitu kan. Wah, serius? Sebegini nggak ada reaksinya? Apanya? Kalian beneran putus selamanya? Sungguh. Jadi si Kyung-min kan masih kayak awalnya masih underestimate kan, kayak Juyong sama Jarim putus ya, itu mah putus-putus doang gitu, nanti juga balikan lagi kan. Tapi dia beneran kaget kayak beneran nih. Enggak kan, kata si Kyung-min. Hei, sekarang cowok-cowok berkeliling di meja uang Jarim. Setiap hari anak kelas sebelah, kelas di atas dan di bawah semua datang mencarinya. Semuanya merayu Jarim. Di Kyungho juga dalam hati ya tapi. Udah nggak ada jawaban dari Gong Ji-young. Di saat seperti ini kok bisa fokus belajar, kata si An Kyung-min. Jadi si An Kyung-min masih kayak bener-bener kayak masih bingung gitu kayak sama sifat yang diberikan sama Gong Ji-young. Belajar apa sih? Kok tinggal bekerja paruh waktu di restoran ayahmu saja kan? Aku serius, pergi sana. Kyung-min kun, bisa tolong jangan ganggu Juyong belajar dan keluar, kata si Byung-hun. Kami benar-benar serius belajar. Aku tahu kalian harus rajin belajar. Itu kan cara kalian bertahan hidup kelas univ kan. Kau ini jangan bertingkah mentang-mentang jadi YouTuber. Belajar sana, kata si Mine. Cuma karena beberapa kali banyak ditonton, kau pikir kau terkenal? Padahal subscribermu yang cuma 1000 tak bertambah, malah berkurang. Ujung-ujungnya ribut si Minhe sama Kyungmin. Enak, 1000. Ini 13. Curhat. Jadi si Juyong juga kayak narik telepon genggamnya ya kalau nggak salah lihat. Gua nggak terlalu jelas sih panelnya kayak gimana. Setelah itu langsung beralih ke si Lee Kyung-wo yang langsung kaget sama si cowok yang mukanya mirip sama Sung Min itu loh, mirip sama Jo Sung Min. Gue lupa siapa namanya ya, karakter baru. Jo Sung Min yang mukanya mirip Jo Sung Min tapi bukan Jo Sung Min. Terus kayak si Lee Kyung-wo kaget. Dan ini nggak terlalu penting sih sebenarnya. Dan terus si Kyung-min keluar dari kelasnya si Gong Ji-young, dasar Minhe brengsek. Terus si Kyung-min juga kaget lagi sama si cowok yang mukanya mirip Jo Sung Min. Ya kita sementara panggil aja Jo Sung Min KW lah ya, biar mempermudah aja. Ada apa? Kata si An Kyung-min. Kenapa kalian kaget setiap melihatku sih? Lucu banget.
Hah, kata si An Kyung Min. Apa itu orangnya? Kata si Ju Sung Min KW. Mantan Wang Jarim. Wah, dia di kelas sebelah ya. Kenapa? Ada yang nempel di mukaku. Namanya Go Jinso ternyata. Ayo Kyung Min. ini anaknya supel banget lah, kayak benar-benar asik banget gitu, ngabers banget lah si Jo Sung Min KW ini tuh. Dia emang benar-benar bisa masuk sama setiap orang walaupun emang kelihatan annoying ya. Terus tiba-tiba kayak di dalam kelasnya si Jarim kan sekelas sama Jinhae, Oh Aram juga, rame lah kelasnya si Jarim, si Kyung Min segala macam kan. Terang-terangan meledeknya Park Sojin betul-betul deh. Yang Minji betul-betul lucu. Si Park Sojin itu tuh orang yang itu ya, langsung ngeros langsung di depannya Minji di beberapa episode yang lalu itu tuh, yang langsung ngeros tanpa basa-basi, yang manas-manasin Minji di depan mukanya sendiri kan. Lagi-lagi dia sibuk nempel sana sini bikin sekutu. Ini maksudnya si Minji ya. Kimori, kata si Jinhae. Sekarang main sama dia kan? Iya, nggak tahu deh dia bilang apa sama Kimori. Sudahlah, kau juga jangan pedulikan dia lagi, kata Aram. Orang-orang bermuka dua macam dia bisa saja bicara sembarangan dan menyebar gosip yang tidak-tidak. Kita harus tahu apa yang dia lakukan. Sudahlah, kata Aram. Kita sudah berusaha yang terbaik untuk dia. Nah itu, bener banget yang dikatakan Oh Aram. Bukannya mereka ngelepas Minji begitu aja kan. Mereka juga yang mencoba untuk ada effort gitu untuk berbaikan segala macam. Tapi si yang Minji emang udah nggak ketolong gitu, udah kronis abis. Ini mau gimana lagi? Bukan untuk dia, kata si Park Sojin, tapi orang-orang di sekelilingnya. Make sense juga apa yang dikatakan Park Sojin. Karena ya Minjinya mah kasarnya mah ya sebodoh gitu. Bodoh-bodoh amat gitu. Seterah dia mau kemana juga, mau temenan sama siapa, mau bergaul sama siapa juga seterah gitu. Tapi kasihan gitu, apalagi kan kayak Kimori segala macem yang nggak tahu apa-apa tentang permasalahan, yang cuma ngikut-ngikut aja kan. Kayak bisa di brainwash sama Minji gitu takutnya. Tapi Jarim langsung jawab kayak, kenapa kita harus sampai pedulikan orang di sekelilingnya, merepotkan saja. Toh nanti mereka juga tahu sendiri. Dia juga pasti tahu kalau dia berteman dengan orang-orang dengan didasari kebohongan. Capek dengan komuk capek ya. Jarim udah terlalu banyak urusan dan permasalahan lah ya dalam hidupnya belakangan ini. Jadi nggak ada waktu untuk ngurusin Minji. Terus kata si Jinhae juga, iya, sekarang bukan saatnya Wang Jia memikirkan hal itu. Aku paling benci orang bermuka dua, kata Park Sojin. Bagian dan ini si Oh Aram juga mulutnya nih ya, jokesnya emang ngesel ini. Bagian depan dan belakangmu terlalu sama, sifat maupun badan. Iya betul. Mau mati kau. Yang ngerti lah, kalau nggak ngerti yang nggak apa-apa. Jadi memang benar kata si Wang Jarim gitu. Ya seterah si Minji mau gimana, mau dia narik teman-temannya pakai caranya, pakai kebohongannya, yang pada akhirnya dia bakal sadar bahwa dia cuma temenan dengan kebohongan gitu, atas dasar kebohongan. Pada akhirnya dia bakal tahu bahwa dia nggak bakal nemuin teman-teman yang memang benar-benar teman sama dia. Ketika orang-orang tersebut udah tahu kenyataan dari permasalahan, ya mereka bakal pada akhirnya meninggalkan Minji juga gitu. Kalau seandainya Minji bisa lebih jujur dan bisa lebih berdamai, mungkin ya siapa tahu Minji bisa menemukan teman yang emang benar-benar care sama dia. Tapi kalau Minji sampai sejauh ini nggak merubah caranya untuk berteman, ya selamanya pula nasib Minji nggak bakal berubah-ubah. So, ini ya hal yang sepadan yang bakal didapatkan Minji lah gitu. Dan si Kyung Min, jadi ada beberapa panel-panel gak penting, langsung kita skip aja. Jadi si An Kyung Min kayak notice sesuatu. Setelah dia bertemu dengan Gong Jiong, dia kayak memikirkan beberapa hal dan langsung ngebangunin Lee Kyung Wo yang lagi tiduran di kursinya. Bangsat apa lagi, kata si Lee Kyung Wo, banyak tingkah. Terus langsung si Kyung Min ngechat kan, gak ngomong. Mulai sekarang, siapapun yang mendekati Wang Jarim, abaikan saja. Loh, kata Lee Kyung Wo gitu kan. Kalau kau punya otak, coba pakai untuk berpikir. Apanya, kata si Kyung Wo. Apa Gong Juyong minta tolong untuk dibantu balikan? Langsung Lee Kyung Wo kayak sedikit menjadi batu gitu kan. Kayak langsung terpikir gitu. Enggak kan, tapi apa yang kau lakukan? Ini masih An Kyung Min ya, catatannya An Kyung Min. Kau betulan ingin hidupmu hancur. Aku nggak terima sangkalan. Sial, dipikir-pikir kenapa pula aku harus seperti ini? Dia kan nggak tahu. Terus mereka berdua langsung saling bertatapan satu sama lain ya, si Lee Kyung Wo sama si Kyung Min. Terus Kyung Min langsung ngelanjutin lagi. Kan kau yang bertingkah macam-macam. Kenapa aku yang harus takut?
And then itu adalah panel terakhir yang ada pada episode 371 yang berjudul Sensitive ini. By the way, ini udah 14 menit ya gue nge-recordnya. Yang intinya menurut gue yang dikatakan sama An Kyung-min, jadi ini udah kita masuk ke sesi kesimpulan menuju ke penutup dari video Reddit komik kali ini, dimana menurut gue make sense apa yang dipikirkan dan apa yang dikasih tahu An Kyung-min tadi, bahwasanya kayak apa sih yang selama ini gue lakukan gitu, kenapa gue harus ribet-ribet ngebantu lo gitu, kayak ya udah sih gitu, kayak kenapa gue juga harus takut gitu. Karena An Kyung-min memang mungkin enggak seaktif dan enggak bisa dibilang sekentara Seoko yang benar-benar memang ingin membantu Lee Kyung-wo abis, yang padahal yang dilakukan Seoko emang mungkin tujuannya memang enggak mau pertemanan mereka ribut, tapi kan di sisi lain ya kalau begitu dia juga secara tidak langsung meremehkan Gong Jung juga kan, kayak secara tidak langsung ya dia juga nggak memikirkan perasaan Gong Jung nantinya gitu. Jadi kayak Seoko juga nggak sepenuhnya benar, walaupun tujuan yang dia lakukan sebenarnya nggak salah juga. Sebaliknya An Kyung-min nggak seaktif itu ngebantu kayak Seoko ke Lee Kyung-wo, tapi An Kyung-min sama aja karena dia tahu kenyataannya dan mencoba untuk tetap tutup mulut seakan dia nggak tahu permasalahan dan problem yang terjadi, seakan dia nggak tahu kalau Lee Kyung-wo tuh punya rasa sama Wang Jarim. Tapi pun kalau misalkan An Kyung-min kayak dia nge-reveal atau ngasih tahu kenyataan ini atau fakta ini ke Gong Jung lebih awal, itu pun gak bakal menjamin semuanya akan lebih baik-baik saja. Justru mungkin akan lebih kacau dan pertemanan mereka akan lebih hancur, dan kita mungkin gak bisa melihat semuanya berjalan seperti ini. Mungkin benar-benar bakal gak ketolong lagi gitu. Gong Jung dan Wang Jaring mungkin bakal benar-benar kayak, mungkin bahkan udah di titik dimana mereka mungkin gak berteman. Lee Kyung-wo dan Gong Jung, gue nggak bisa ngebayangin bagaimana pertemanan dan hubungan mereka ke depannya setelah tahu akan hal ini lebih cepat ya. Dan pun nggak menjamin juga Gong Jung yang tahu perlahan atau tahu dengan caranya sendiri tahu masalah Lee Kyung-wo yang punya rasa ke Jarim juga akan menjamin hubungan atau kedepannya masa depan dari cerita ini jauh lebih baik. Tapi ya yang nggak tahu juga bagaimana author bakal mengeksekusi ceritanya ke depannya gitu. Tapi intinya di sini An Kyung-min udah jenuh lah dengan apa yang dilakukan, kayak kenapa sih gue harus ribet-ribet gini? Bukannya dia nggak sayang pertemanan segala macam, tapi dari apa yang dilakukan Lee Kyung-wo juga kayak Lee Kyung-wo juga nggak ada insaf-insafnya gitu. Gue pun kalau di posisi Kyung-min bakal jenuh sih, kayak bodo amat lah breh lah, setelah lu maunya apa aja gitu. Gue sih yang menurut gue terbaik sih ya udah gitu, udah jangan deket-deket Jarim segala macam gitu. Tapi ya seperti yang kalian tahu kan, Lee Kyung-wo nyatanya masih belum insaf sejauh mata memandang ini. So itu dia untuk kurang lebihnya episode 371 yang berjudul Sensitive ini. Seperti yang gue katakan, mungkin ini bakal telat segala macam, tapi ya nggak masalah ya, yang penting upload gitu. So viewers, kurang lebihnya seperti ini aja untuk video kali ini. See you to the next video, bye bye.